juga babi itu menjijikkan? Saya kira tidak. Imamat pasal 11 itu diungkapkan dalam konteks upacara-upacara ritual bagi imam-imam Lewi. Makanya disebut sebagai kitab imamat orang Lewi. Makan babi. Sejak kapan makan babi itu dilarang? Di dalam sejarah umat Tuhan, mulai dari zaman pra-Musa sampai zamannya Nabi Musa, sampai zaman Kristus, sampai zaman kita sekarang. Maka judul kita ini lebih fokus pada soal makanan yang kosher dan yang tidak kosher. Kita lihat perkembangannya, lalu bagaimana juga kebijakan pemerintah Israel modern tentang masalah ini untuk menjadi suatu pelajaran bagi kita, khususnya dalam kaitan dengan kemajmuan dalam agama. Hari ini kita memasuki kajian tentang kitab imamat. Kitab imamat adalah kitab yang ketiga dalam kitab Torah. Nah, kitab imamat ini diawali dari kata wajikra, maka disebut kitab wajikra. Nah, kita memiliki naskah-naskah tertua yang itu tentu saja bisa menepis tuduhan pemalsuan Alkitab. Sebelum tahun 1947, kita memiliki naskah Ibrani yang tertua itu yang disebut naskah Masoretik. Tapi setelah ditemukannya The Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, kita memiliki gulungan kitab Taurat yang lebih tua, 1000 tahun lebih tua dari naskah asli yang ditemukan di abad 10, yaitu Masoretik, yang naskahnya ada 3, yaitu Aleppo, kemudian Leningrad, dan kemudian Genisa yang ditemukan di Kairo. Nah, inilah gambar dari manuskrip tertua kitab Taurat yang ditemukan di gua ke-11 Qumran. Jadi ada 12 gua. Mula-mula penemuan pertama itu 11 gua, tapi 3 tahun terakhir itu ditemukan gua ke-12, sekalipun sebetulnya isinya belum banyak dibahas ya, kecuali hanya dalam kalangan terbatas. Kitab imamat ini ditemukan di gua ke-11, maka kodenya sering disebut dengan 11 Ki Paleo. Kenapa Paleo? Lev, Paleo, Lev itu Leviticus ya. Kenapa disebut Paleo? Karena seperti kita lihat di sini, hurufnya lebih tua dari huruf Hasmonaim, yaitu huruf Paleo Hebrew, dan huruf Paleo Hebrew itu dipakai sebelum zaman Makabi. Makabi itu kira-kira tahun 150 sebelum Masehi ya, ketika bangsa Israel sempat memperoleh kemerdekaan karena melawan hegemoni kekuasaan asing yang dilakukan oleh Raja Antiochus Epiphanes yang berkuasa di Syria, dinasti Seleukid yang ada di Syria. Nah, sejak zaman Makabi itu dikembangkan aksara Ibrani yang dikenal dengan Hasmonaim atau Hasmonean. Ini lebih tua dari naskah yang ditemukan zaman Makabi, itu ada naskah Paleo Hebrew. Dan sekalipun naskah ini tidak setua, misalnya temuan kalender Geser yang itu pada zaman Raja Salomo, yang lebih dikenal orang Arab dengan Nabi Sulaiman, tahun 950 sebelum Masehi, tapi naskah ini kira-kira berasal tahun 220 sampai tahun 150-an sebelum Masehi. Nah, jadi dengan demikian kita punya saksi naskah yang lebih tua dari naskah Masoretik. Inilah naskah Laut Mati, teks yang ditemukan di gua ke-11. Kemudian inilah bentuk dari naskah Masoretik abad ke-10 Masehi ya. Dan Anda bisa lihat ini adalah huruf Ibrani modern yang dikenal dengan huruf Masoretik. Ini adalah tulisan tangan dikenal dengan huruf Masoretik. Pada bagian
kolom yang ketiga dari kanan paling bawah itu adalah permulaan kitab imamat yang kita bahas sekarang ini. Jadi mulai dari kolom ketiga paling bawah itu tertulis kitab Wayikra el Mose Wayiddaber Adonai Elau Meohel Mu'et Lemor. Kemudian sampai ayat 2 ini, Daber el bene Yisrael vi amarta alehem Adam ki yakrib mihem karban Adonai min habihimah min habakar umin hason takribu et khariban hem. Jadi dari awal pembahasan kitab imamat ini sudah bicara tentang korban yang untuk bangsa Israel secara khusus adalah suku Lewi. Jadi Wayikra, maka dia memanggil atau Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel. Maka kitab imamat ini tentu dengan segala aturan-aturannya tentang hukum yang halal dan yang haram, korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa itu memang ditujukan untuk Bene Israel, untuk orang-orang Israel. Dan katakanlah kepada mereka, yaitu mereka orang Israel, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu persembahkan itu dari ternak, behemah, yakni dari lembu sapi, yaitu bakar, bahasa Arabnya juga sama. Kemudian dan kambing domba. Nah ini tentu teks ini bukan tanpa kebetulan karena memang ini berbicara tentang bangsa Israel. Makanan yang kosher dan yang tidak kosher, kita akan melihat secara sistematik, mungkin hanya sambil lalu saja, tentang jenis-jenis korban yang dimuat dalam pasal 1 sampai pasal 9, pasal 1 sampai sebelum pasal 11 lah. Kemudian pasal 10 nanti berbicara tentang kematian dua anak Harun, ya. Jadi yang pertama itu adalah jenis korban yang namanya korban bakaran. Itu unsur-unsurnya lembu, kambing jantan atau burung jantan, burung tekepur, dan anak burung merpati untuk orang miskin, dibakar sampai habis dan tidak boleh bercacat celah, itu syaratnya. Kemudian untuk apa tujuannya? Korban sukarela, tindakan penyembahan secara sukarela untuk perdamaian dosa yang tidak disengaja secara umum. Ungkapan pengabdian dan penyerahan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Lalu korban sajian yang diatur dalam imamat pasal 6 nanti secara detail diulangi lagi di dalam pasal 6 ayat 14 sampai 23, yaitu dari padi-padian, tepung, unggul, minyak, zaitun, kemenyan, roti yang dibakar, kue atau wafel dan garam tanpa ragi dan madu, menyertai korban bakaran dan korban keselamatan, bersama dengan korban-korban curahan. Tindakan ini tujuannya untuk apa? Penyembahan sukarela, pengakuan atas kemurahan dan pemeliharaan Allah, dan pengabdian kepada Allah itu sendiri. Lalu korban keselamatan yang diatur dalam imamat pasal 3 ayat 2 dan kemudian diteruskan dalam pasal 7 ayat 11 sampai ayat 34. Binatang yang tanpa cacat celah berupa lembu atau kambing domba yang bersamakan dengan aneka roti. Tindakan ini tujuannya adalah penyembahan sukarela, ucapan syukur dan persekutuan, termasuk di dalam perjamuan kasih. Lalu korban penghapus dosa dimuat dalam imamat pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan 13, kemudian diulang lagi dalam pasal 6, pasal 8, ya. Intinya ada
unsur-unsurnya lembu muda untuk imam besar dan jemaah, kambing jantan untuk pemimpin, kambing betina dan anak domba untuk orang awam, tekukur dan anak burung merpati untuk yang miskin, dan 1/10 eva tepung yang terbaik yang untuk orang yang sangat miskin. Nah, apakah yang dijadikan tujuan dalam persembahan penebusan dosa ini, korban penebusan dosa ini adalah perdamaian untuk dosa yang tidak disengaja, dan di situ ada unsur pengakuan dosa, pengampunan, dan kemudian memisahkan diri dari segala jenis kenajisan secara ritual. Kemudian korban penebus salah yang diatur dalam Imamat pasal 5 ayat 14 sampai dengan pasal 6 ayat 7 dan pasal 7 ayat 1 dan 6 itu adalah domba jantan dan anak domba. Ini perdamaian wajib ya yang ditentukan bagi Bani Israel dengan dosa yang menuntut restitusi ya. Kemudian pentahiran dari segala kenajisan, dan di situ membayar restitusinya, dan itu merupakan aturan yang mungkin bagi orang yang bukan Israel tentu itu sangat jelimet sekali. Nah, contoh-contoh misalnya ya, di dalam Imamat pasal 3 ayat 15 dan 16 itu diatur bahwa ketika mempersembahkan korban itu maka lemaknya tidak boleh tidak harus dibakar habis. Apa tujuannya di situ? Apakah itu semata-mata karena lemak binatang atau ada tersembunyi tujuan yang lain? Sebab konteks dalam hukum-hukum Tuhan yang sangat jelimet untuk Bani Israel itu adalah konteks ketaatan ketika mereka dipersiapkan sebagai bangsa yang sedang eksodus menuju ke tanah perjanjian sesuai yang diamanatkan atau dijanjikan Tuhan. Di dalam Imamat pasal 3 ayat 16 itu yang disebut helep, helep itu lemak, itu seluruhnya ladunai untuk Tuhan. Jadi kal helep ladunai, karena segala lemak adalah milik Tuhan. Ini kalau dipahami secara awam, ini apa artinya? Padahal di situ sebetulnya ada simbol-simbol yang mau ditekankan di dalam kitab Taurat. Di sini yang dimaksud lemak itu bukan lemak biasa yang tidak ada maknanya, tetapi di situ adalah lemak yang dari binatang, lemak yang gemuk yang membungkus ginjal. Maka disebutkan di dalam pasal 3:15 itu, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Nah, pelanggaran terhadap hal seperti ini juga dicatat di dalam 1 Samuel pasal 2, 15 dan 17, di mana dikaitkan dengan dosa dari anak-anak Eli. Kenapa pelanggaran ritual begini begitu kerasnya? Karena itu adalah disiplin ketaatan. Saya pernah sampaikan bahwa Eksodus itu ibarat seorang tentara yang menuju perang, dan itu disiplin harus ditegakkan benar-benar sehingga mereka yang melanggar disiplin yaitu harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena satu yang melanggar bahwa semuanya akan melanggar, dan itu akan merusakkan seluruh tatanan yang Tuhan sampaikan untuk tujuan yang lebih besar. Nah, karena itu ini harus dipahami secara simbolis apa yang mau ditekankan di situ, lemak yang membungkus ginjal itu. Karena di dalam beberapa naskah Alkitab yang lain ya, itu misalnya disebutkan dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 misalnya. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku. Ya, buah pinggang itu kil yotai, buah pinggangku. Akulah Tuhan, misalnya disebutkan di dalam ayat yang lain ya, misalnya disebutkan dalam kitab Yeremia misalnya. Kitab Yeremia itu membahas tentang buah pinggang. Akulah Tuhan
yang menyelidiki hati. Nah, hati itu love dalam bahasa Ibrani, yang menguji batin itu kilayot. Nah, kata batin, kilayot, maupun kata buah pinggang, ya, itu seakar kata, yaitu kilyah, akar katanya. Jadi artinya bahwa lemak yang membungkus ginjal itu artinya bagian yang terdalam dalam tubuh manusia. Seperti lemak yang padat itu menyembunyikan organ-organ rahasia yang terdalam dalam hati, dalam laf, ya, dalam kilayot, dalam diterjemahkan buah pinggang atau kadang-kadang batin. Begitu juga bagian yang terdalam dari jiwa manusia itu menjadi misteri Allah. Jadi itu sebetulnya ada simbol-simbol yang disampaikan. Tetapi lepas daripada semua itu, yang menjadi penekanan itu adalah ketaatan. Jadi misalnya sekarang ya, sebelum kita masuk di dalam soal kosher atau tidak kosher. Misalnya Allah mengharamkan bagi Israel babi atau onta atau pelanduk atau kelinci. Tidak perlu dicari kenapa itu tidak boleh dimakan, mungkin secara medis dan sebagainya. Tetapi penekanannya itu adalah karena itu dilarang, maka tidak boleh dimakan. Jadi ketaatan yang mutlak, absolut kepada perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan misalnya kelinci itu tidak kosher, unta tidak kosher, babi tidak kosher, ya, pelanduk tidak kosher. Jadi tingkat yang urutannya itu adalah keempat. Apakah berarti kelinci itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang harus dimusuhi? Apakah pelanduk, apakah onta itu sesuatu yang menjijikkan, atau demikian juga babi itu menjijikkan? Saya kira tidak. Imamat pasal 11 itu diungkapkan dalam konteks upacara-upacara ritual bagi imam-imam Lewi. Makanya disebut sebagai kitab imamat orang Lewi. Jadi menurut imamat pasal 11, babi itu urutan keempat yang diharamkan. Setelah onta, kemudian pelanduk, kemudian kelinci, baru babi. Ya, itu tekanannya karena binatang-binatang korban itu dibahas dalam konteks persembahan-persembahan atau korban-korban yang dijelaskan dalam korban penebus salah, korban penebus dosa, ya. Itu bukan sekedar kosher atau tidak kosher, tetapi kosher dan tidak kosher secara ritual. Jadi artinya bukan babi itu kotor, babi itu najis, unta itu kotor, unta itu najis, kelinci itu kotor, kelinci itu najis, tapi karena kelinci, babi, pelanduk, unta dilarang, maka itu menjadi tidak kosher, menjadi tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Bukti bahwa kalau dinyatakan itu adalah tidak kosher atau tidak boleh dimakan atau itu diharamkan, bukan berarti itu najis. Terbukti apa? Kalau kita lihat mulai awal dari konteks penciptaan misalnya, ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, mulai dari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan ini puncaknya penciptaan manusia. Itu Tuhan selalu mendeskripsikan pekerjaannya itu dengan ungkapan wayar Elohim kitov. Dan dilihatlah oleh Allah semuanya itu baik. Sampai pada puncak penciptaan manusia itu dikatakan bukan sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Wayar Elohim etkal aser asa, maka dilihatlah oleh Elohim segala yang dibuatnya itu, ya, wahinneh, dan sungguh, ya, hinneh itu penekanan bahasa Arabnya itu adalah inna, ya, misalnya innallaha ma'asobirin misalnya dalam Quran. Inna itu sungguh, sesungguhnya. Wahinneh, dan sungguh tof me'ot, sangat baik, baik terlalu baik.
Jadi sungguh ditambahi lagi meot terlalu. Artinya semua ciptaan itu di mata Tuhan tidak ada ciptaan yang najis, tidak ada ciptaan yang dibenci, tidak ada. Itulah maknanya ketika Rasul Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat 20 kalau tidak salah, bisa dicek, semua adalah tahir, tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya jadi tersandung. Jadi semua adalah tahir itu adalah hukum asal, di mana Tuhan memandang semuanya baik. Tetapi karena maksud Tuhan dalam konteks disiplin yang tiap-tiap zaman berbeda, maka yang dinyatakan najis secara ritual itu tidak berarti najis secara substansial, bahwa babi itu harus dibenci. Tidak seperti itu. Itu adalah ujian ketaatan bagi kita. Buktinya apa? Buktinya dalam kitab Taurat Bereshit pasal 7 ayat 8. Ketika Tuhan mau memusnahkan dunia ini karena kejahatan, karena dosa-dosa, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh bahwa di dalam bakteranya itu tidak hanya binatang-binatang yang halal, tetapi juga binatang-binatang yang haram. Bukan hanya binatang-binatang yang kosher, tapi juga binatang-binatang yang low kosher, yang tidak kosher. Artinya apa? Kalau Tuhan menghendaki bahwa babi itu jijik secara substansial, atau onta itu jijik secara substansial karena nggak boleh dimakan, kenapa nggak dimusnahkan? Kenapa disisakan? Dan kemudian ketika habis bahtera itu mendarat, artinya Nuh dan keluarganya selamat, maka yang terjadi apa? Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Apa saja boleh dimakan, termasuk ikan-ikan di laut, termasuk binatang-binatang di darat, tidak terkecuali, termasuk onta, termasuk babi, boleh dimakan. Kapan babi itu mulai dilarang? Ya semenjak zamannya Taurat diberikan kepada Musa, secara khusus di padang gurun yang dicatat di dalam kitab Imamat. Jadi tingkat ketidakkoseran babi itu sama dengan orang Israel tidak boleh makan lemak. Tingkat ketidakkoseran babi itu sama dengan ketika orang Yahudi dilarang memasak daging bersama dengan induknya. Itu yang dikenal dengan basyar bekhalaf. Basyar artinya daging, bekhalaf dengan susunya. Itu tidak boleh. Jadi tingkatnya sama. Kalau Anda makan di McD, kemudian mencampur antara daging dengan susu, itu haramnya sama dengan haramnya babi. Atau haramnya onta. Itulah sebabnya di Israel modern ada McD yang kosher dan ada McD yang tidak